Gak apa-apa lah, sekali-kali dibolongin, men. Ngapain beli Brio? Beli espresso aja. Aduh, cek itu. Halo guys, balik lagi dengan Rumah Tum di Infomotif, channel otomotif paling ruhai biasa guys. Anyway, gua sekarang lagi ada di Suzuki SBT Pulau Gadung, di pusat nih guys, di Jalan Raya Bekasi seberang Terminal Pulau Gadung. Tadi gue bilang, men, kata-kata yang sungguh sensitif untuk Honda Mania. Ngapain beli Brio? Beli espresso aja. Ih, tapi jangan marah dulu ya. Gue disclaimer dulu nih guys, gue ambil ini dari para perspektif pembeli Suzuki Espresso ya men. Betul. Alasan kenapa mereka lebih pilih Espresso, bahkan dibandingin Brio, di mana itu mobil hatchback yang paling banyak dipakai ya. Sempat jadi nomor 1 di Indonesia terbanyak, tapi mereka pilihnya ini. Ada beberapa faktor dan mungkin faktor-faktor ini yang relate sama teman-temen nih. Pertama, yang beli Suzuki Espresso itu pasti yang diomongin pertama kali adalah budget. Nah, kita ngomongin harga ya men ya. Kalau Brio-nya yang LCGC aja, itu hampir mentok 200 juta tuh. Ini varian tertingginya yang Matic cuma 180 jutaan, belum dipotong cashback. Di pusat cashbacknya gede banget. Nanti kalau nggak percaya kita tanya langsung sama Om Wayan. Tapi yang pasti dari sisi harga, selisihnya udah jauh banget. Karena kalau beli mobil kayak gini nih, mobil-mobil di dalam kota yang kecil, ramping kayak gitu-gitu, pertimbangannya ya yang penting bentuknya kecil, harganya juga kalau bisa kecil ya. Tapi yang pasti itu tadi faktor pertama. Faktor yang kedua, men, desainnya dianggap unik. Ini berbeda banget ya, karena mobil ini biarpun kecil, tapi gagahnya dapat banget. Terutama di bagian grill, gue juga bingung. Secara desain, ini memang valid banget kalau dibilang mobil ini secara desain unik. Dari bagian depan aja udah kelihatan kayaknya mobil ini gede, padahal mobil ini ramping banget. Mungkin teman-teman juga ini familiar dengan desainnya Ignis, tapi setidaknya gagahnya dapat lah menurut gua. Kalau perlampuan standar lah ya, dia masih pakai bohlam yang biasa gitu, reflektor, terus lampu sennya di cluster bagian dalam sampai ke bagian bawah. Di sini juga ada underguard. Dia tidak ada fog lamp, jadi polos-polos saja. Jadi di bagian depan memang sesimpel itu, tapi menurut gua gagahnya tuh malah justru kelihatan. Sekarang kita ke bagian samping. Nah, dari bagian samping overall, teman-teman bisa lihat ya, memang bentuknya se-compact itu. Makanya gue bilang nih SUV mini. Kesannya kayak SUV tapi ini mini. Nah, untuk kaki-kakinya nih, dia pakai ukuran 165/70, ringnya ring 14 dengan desain finishing dari si velg ini, dia tuh tone polish machining gitu ya. Pengereman juga sudah pakai cakram dengan profil bannya MRF ZVTV wah, India High lah pokoknya. Karena mobil ini adalah mobil yang dirakit di India ya men. Ini build up guys. Terus ada over fender. Nih, makanya gue tadi kenapa gue bilang ini SUV ini tuh ada over fender. Lampu sennya ditaruh di bagian sini. Ini polos ya. Tapi di bagian bawah ada side body molding dengan ada aksen silver-silver gini. Jadi tetap ada gradasi warna. Dia polos, nggak ada talang air. Cuma kalau gini-ginian mah gampang, nanti bisa ditambahin lah sama Om Wayan. Antena juga modelnya yang short wall di bagian depan situ. Dan untuk kaca spionnya dia pelipatannya masih manual. Tapi dalamnya pengaturannya sudah elektrik ya men ya. Handle pintunya model jungkit yang biasa. Nah, untuk akses masuknya dia belum pakai smart entryan lah. Tapi ada remote-nya tetap guys. Jadi tetap enak juga. Di bagian belakang pengereman pakai drop wall dan ada over fender juga. Sekarang kita ke bagian belakangnya. Nah, ini desain dari bagian belakang. Menurut gue cukup lengkap ya. Ada rear upper spoiler, kacanya sudah pakai defogger bahkan, walaupun nggak ada wiper. Tapi setidaknya ada defogger, men. High boss lamp juga ada. Terus untuk stop lampnya masih pakai bohlam biasa, cuman mikanya dibikin kayak berpendar gitu ya. Lampu sennya sama lampu mundur di cluster bagian dalam, emblem Suzuki, Espresso. Ini kunci untuk membuka pintu belakangnya. Terus ada sensor parkir juga dan ada mata kucing. Ke bagian bawah juga ada underguard. Kelihatannya tuh kayak tinggi dan penuh gitu. Tapi ya sekali lagi kalau ngomongin desain, ya ini selera lah ya. Menurut gua lucu-lucu aja, dan yang paling menarik dan gua mengiyakan banget adalah alasan ketiga nih men. Apa tuh? Mobil ini sangat modifiable. Jadi bahkan nih, sebelum gue cari tahu kenapa orang pada beli Espresso, gue udah tahu mobil ini bakal rame diangkat karena modifiable. Pertama kali yang paling bakal dimodif ya, bagian kayak kaki. Ini pasti akan jadi alasan pertama dimodif nih. Ya karena mungkin ini kecil, tapi dia punya ruang yang masih cukup gede, jadi masih bisa di upsize
mungkin 1 atau 2 in dengan velg yang lebih kelihatan agresif lah gitu. Bikin kesan SUV-nya jadi tambah nongol, walaupun mobil ini semini ini ya, sekompak ini. Dan kalau teman-teman lihat di YouTube atau di medsos lainnya lah, banyak sekali desain-desain modifikasi ya dari Espresso ini, dan itu keren-keren banget guys. Di bagian kaki pertama, yang kedua di bagian grill. Kebanyakan ininya tuh diganti men. Ini diganti dan ada permainan warna di bagian sininya nih. Tapi intinya bikin tampang mobilnya jadi berubah secara keseluruhan. Belum lagi di atasnya ditambahin roof rack lah, ditambahin roof box lah, ada bahkan atapnya yang dipotong lah. Jadi ya udah biar ngelihat. Jadi nggak butuh panoramic sunroof lagi ya. Udah panoramik aja dah semua itu. Dan semodifable itu, dan banyak banget modif-modif lucu. Teman-teman juga bisa cek aja, dicari pencarian modifikasi Espresso itu banyak banget. Nah itu jadi alasan ketiga yang menurut gue itu paling sangat masuk akal. Bahkan ketika pertama kali gue lihat mobil ini mobil modifable banget, dan setelah dimodif kece banget sih kelihatannya. Karena mobil itu selain keren bisa tampil berbeda, itu better sih. Nah ini yang paling menarik juga nih guys, harganya. Tadi kita udah tahu harganya segitu ya, 180, 170-an untuk yang manual. Tapi netnya bisa berapa, kreditnya bisa berapa. Nah kita tanya sama Om Wayan, yuk. Nah guys, sekarang kita langsung tanya sama seniornya nih di pusat, Om Wayan. Senior lagi aja. Ini ya Om. Apa kabar Om? Siap, alhamdulillah baik. Sehat, Masya Allah. Om, siap. Gue mau langsung nanya harga aja deh. Espresso ini sekarang harganya berapa? Nah, Espresso sekarang yang manual 171.400, yang Matic-nya 181.400. Lah, kayaknya sama aja ya? Beda dikit doang, Om. Ya, beda dikit doang ya? Iya. Nah itu guys, kenapa mobil ini valuable gitu. Jadi, ya harganya juga emang cuma segitu ya? Iya, betul. Itu Dan, belum itu loh, Om. Belum dipotong cashback. Belum dipotong cashback. Nah, di pusat mah cashbacknya nggak main-main. Kalau mau tanya, nanti langsung sama Om Wayan aja. Kita nggak mau bahas cashback di sini. Japri aja lah langsung ke dia. Nah, katanya di pusat ini selain Espresso, kayak Vitara, Baleno, XL7, R3, promonya udah mulai. Itu juga lagi gede banget. Gede-gede banget ya? Iya. Itu beneran tapi ya? Beneran, Om. Karena gua disclaimer dulu ya guys, apa yang kita omongin di sini nggak ada yang gimmick ya? Nggak ada yang gimmick. Semuanya fakta. Real. Oke. Gimana? Mereka tuh main di cashbacknya masih udah langsung tinggi aja Om? Ini kan udah awal tahun ya. Berarti kan kita jual barang yang 2024 dong. Nah, ya itu kan? yang mau gua tanyain justru. Kan kalau kita beli di tahun sekarang mobil yang tahun kemarin, mobil baru ya. Betul. Harganya bisa ditekan lagi ya? Itu, pokoknya hubungin saya aja Om. Tapi masih ada barangnya? Saya kasih, masih ada Om, lengkap. Khususnya Espresso ini masih Espresso masih ada. R3? R3 masih ada. XL7 masih ada. Vitara masih ada. Masih lengkap guys. Tapi nggak banyak. Ya tapi memang pasti nggak banyak lah. Namanya kan juga sisa. Tapi kan setidaknya line up-nya kalau masih lengkap masih bisa pilih warna. Kadang-kadang tuh yang susah kita nggak bisa pilih warnanya yang seadanya aja gitu. Nah di pusat mah enggak kan ya? Kita masih lengkap. Gua lanjut mau nanya masalah promo kreditnya Om. Kita juga ada bunga 0%. Tanpa bunga? Ya betul. Tapi dapat asuransi nggak sih kalau tanpa bunga? Ada dong. Oh tetap ada ya? Tetap ada asuransinya. Kita ada promo juga pembelian cash rasa kredit. Jadi 2 kali bayar aja Om. Beli cash rasa kredit? Iya jadi Om, teman-teman Infomotif misalnya punya uang belum cukup buat beli cash? Betul, buat beli cash bayar dulu 50%. Sisanya bayar di setahun setelah itu. Konsep 50-50 lah. Betul. Ya. Oke. Tapi tetap dapat asuransi kan ya? Tetap, itu juga sama dapat asuransi. Iya ya, karena kalau kita nunggu duit ngumpul, takutnya harganya malah keburu naik ya? Iya, harga keburu naik duitnya, atau kalau nggak kepake buat yang lain, nggak jadi beli mobil. Iya. Beli NMAX yang ada. Jadi intinya ini bisa jadi solusi lah ya? Betul. Tenor tuh paling panjang bisa berapa lama? Tenor bisa 8 tahun Om. 8 tahun? Betul. Oh, oke. Nah, kalau mau DP minim juga bisa ya? DP minim bisa, kita dimulai dari 10% Om. Bisa 10% gitu. Bisa? Ya, tapi otomatis angsurannya juga. Ya, pasti kan. Karena biasanya memang kalau yang DP minim itu buat orang-orang yang usaha. Betul. Bahkan, kalau teman-teman udah punya hitungan duluan, boleh diadu? Boleh dong. Oh, boleh. Itu malah wajib. Malah wajib. Jadi, ya buat teman-teman Infomotif kalau dapat hitungan dari sales lain, mau dapat hitungan yang lebih murah, phone dulu sih. Nah, benar sih. Karena memang harus dapat hitungan the best nih. Kalau di pusat hitungannya ya bukan kaleng-kaleng lah. Nah, gue sering rekomendasiin gini, hitungan ya 25 atau 30% dengan tenor 3 sampai 5 tahun, rate-nya bisa bottom, bener nggak sih? Itu paling murah banget. Artinya bunganya rendah, artinya juga
apa ya, selisih dari pembeliannya itu lebih kecil. Iya, gitu jadi loh. teman-teman tuh kelebihan Lebih bayarnya untung. nggak terlalu banyak kan? Betul. Wah, ini bisa dipakai tuh ya. Betul. Nah, untuk simulasinya kayak gimana, teman-teman bisa langsung kontak Siap. Om Mayan aja, nomornya ada di bawah ya. Ya. Om, gue lanjut nih mau nanya masalah kalau ada teman-teman yang datanya kurang bagus. Itu gimana, Om? Nah, banyak tuh Om. Ya. Banyak lah. Ya, karena memang kan kita juga namanya manusia ya. Ya, ada aja lah yang namanya kita pakai bermasalah. Tapi kita omongin aja di awal dulu, sampai Di awal diomongin, kita cari solusinya sama-sama. Kita selesaiin sampai PO, sampai dengan dapat mobilnya. Yang pasti intinya apapun itu ada solusinya lah ya. Betul, semuanya ada solusi. Semua ada solusi. Nah, kalau ada case begini nih, ini lumayan banyak terjadi. Ada teman-teman yang mereka orang daerah semua, Iya. tapi kerja di sini udah lama nih di Jakarta. Bisa Om. KTP-nya masih daerah, butuh mobil, pembeliannya bisa dibantu ya? Bisa dibantu. Dengan KTP daerah itu nggak ada masalah ya? Bisa, nanti kita komunikasi aja dulu, kita ngobrol dulu. Oke. Biar enak kita ngobrol. Ya, di pusat mah banyak solusi lah. Apalagi langsung dilainin sama senior ya guys. Siap. Banyak cara pokoknya. Oke, Banyak Om. cara lah. Sekarang kalau ada teman-teman yang mobil lamanya udah bosen nih, pengen ganti ke mobil baru nih. Nah, itu juga kita lagi ada program tuh Om, program trade-in dari kita. Ya, kebetulan kita punya vendor sendiri di sini, namanya Auto Value. Resmi langsung dari langsung Suzuki dari ya? Suzuki. Nah, itu kalau teman-teman mau ganti mobil lamanya ke merek Suzuki, ya merek apapun ya, yang mau dijual ke kita trade-in, kita dapat tambahan cashback 4 juta Om. Di luar tadi cashback dari mobilnya. Bener nggak sih katanya mobil lamanya bahkan bisa dipakai dulu sementara? Ya, itu dia kelebihannya dari kita. Jadi buat teman-teman yang sudah pakai mobil lama, terus mobilnya dijual ke kita nih trade-in. Yap. STNK-nya platnya belum jadi. Mobil lamanya boleh dipakai dulu. Jadi nggak menghambat aktivitas teman-teman. Kalau mau test drive? Test drive di sini lagi Om. Lengkap lah pokoknya. Lengkap ya? Jangankan Espresso sih, Jimny juga ada. Betul. Pokoknya dari New Carry Pickup sampai Jimny ada di sini. Ada lengkap, selengkap itu guys line up-nya. Iya. Dan kalau teman-teman nggak sempat kesini, Om Mayan juga siap nyamperin ya? Siap nyamperin Om. Kalau masalah service warranty, Iya. ini kan betul. mobil build up, katanya sama sekali nggak dapat gratis apa-apa ya? Ada dong. Tetap ada? Tetap ada. Apa aja Om? Dia warranty jasa servis Om. Oh, jasa servis tetap Jasa servis gratis? tetap ada, gratis. Dan itu selama 50.000 kilometer Oh, itu berlaku di semua bengkel resmi ya? seluruh Indonesia. Om, terus kan kalau orang Indonesia mah mobil tuh mau semewah apapun wajib ada talang air. Iya. Terus anggaplah kita beli XL7 yang varian bawah, R3 varian bawah kan talang air belum ada, spoiler belakang belum ada. Itu ada solusi nggak? Kita kasih lah Om, buat khusus lah nih ya untuk teman-teman infomotif, saya kasih lah bonusnya. Talang air, spoiler, Itu gampang lah ya? diobrolin aja. Diobrolin aja, pokoknya Iya. pastiin di awal tuh clear ya Om, masalah hitungan, data, Betul. bonus, Bonus. simulasi dan lain-lain itu semuanya clear di awal biar perjalanannya kreditnya lancar Lebih gitu ya. enak. Oh itu bisa dibicarakan guys, bisa dapat itu Iya. cuma-cuma langsung dari Om Mayan. Siap. Gampang lah itu. Om kalau ada yang mau lihat katalog digitalnya mungkin ada medsos. Jadi buat teman-teman yang mau lihat informasi di website saya juga ada Om. Ya, jadi di indomobilsuzukitrada.com. Bisa di situ langsung. Iya. Wah, menarik. Jadi Tapi kalau teman-teman bisa teman-teman mau fast respon langsung chat aja ya. Iya, lebih enak sih kita chat langsung aja. Chat aja langsung aja ke nomor WA di bawah sini. Bisa telepon juga. Om Wayan mas standby terus lah 1 kali 28 jam. Nanti websitenya saya taruh juga deh. Nah, boleh di situ. Nanti biar teman-teman bisa visit Bisa ke situ lihat, juga betul. ya Om. Karena saya anak-anak yang nego ya langsung sama seniornya. Apalagi ini di pusat ya Om. Siap. Ada lagi yang mau sampaikan? Mungkin kalau teman-teman ada yang pertanyaan aja boleh langsung aja. Langsung aja lah ya. Ha-ha. Nggak usah malu-malu karena Iya. nggak bayar gratis. Nggak bayar gratis. 20 berapa jam ya Om? 28 lah. Oh, makasih banyak. Siap, makasih Om. Ditunggu layanan telepon dari teman-teman. Kita lanjut unitnya, kita review lagi guys. Yuk. Nah guys, ini ada alasan keempat nih gue lanjutin ya. Keempat ya? Menurut mereka nih. Sebelumnya gue jelasin dulu mesinnya deh. Dia pakai 1000 cc ya, 3 silinder. Outputnya di 66 PS, 89 Nm lah kisaran itu deh. Kecil ya. Tapi itu jadi kelebihan justru. Kelebihannya apa? Ya pasti irit bahan bakar lah. Mobil ini adalah mobil yang paling ideal dipakai di dalam kota. Dipakai macet-macetan, dipakai selap-selip. Selip-selap juga bisa. Yang penting nggak bisa dipakai sulap. Wah, garing ya? Garing. Dimana kalau di dalam kota itu cenderung macet ya men? Jalanan sempit, parkiran susah. Tapi kalau mobil kecil itu akan lebih gampang. Mesin kecil akan lebih irit karena kondisi macet adalah kondisi di mana bensin banyak banget dimakan tuh, banyak banget diminum sama mobil. So kalau mesinnya irit, mungkin bisa aja pakai mobil ini berasa kayak bawa motor kali ya. Bisa. Gitu. Jadi pertimbangannya, nah kompetitornya tadi si Brio aja minimal 1.200 ya. AG juga sekarang 1.200 ya.
Rata-rata tuh mobil-mobil kecil dan mereka 4 silinder. Ya konsumsi bahan bakar pasti sangat jauh. Ini lebih irit di bawahnya gitu. Jadi ya wajar lah kalau orang akhirnya pilih mobil ini karena ya pertimbangan itu tadi. Setidaknya alasan keempat ya karena irit bahan bakarnya. Sekarang kita cek bagian dalam sekalian. Ada alasan lainnya, yuk. Ini alasan selanjutnya, alasan kelima lah. Menurut para pembeli espresso, kenapa mereka lebih memilih mobil ini dibandingin Brio. Walaupun Brio ya memang keren sih. Tapi mereka milih mobil ini karena yang kelima nih, biarpun mobil ini murah seharga mobil pick up, tapi punya fitur yang lebih dari cukup ya, men? Yoi. Gua atur dulu tempat duduknya. Nah, segini nih. Oke. Tempat duduk proper. Modelnya model Poci. Cok. Ya. Pocica. Terus main motif lah ya. Jadi lebih kelihatan gak yang polos-polos aja dan itu bagus menurut gua. Karena kita lagi ngomongin mobil murah nih. Jadi kelebihan-kelebihan apapun yang sifatnya atau mungkin jumlahnya sedikit itu bisa jadi nilai tambah lah gitu. Door trim juga rapi, bahkan ada garnish-garnish gini nih, silver glossy kayak gini, cakep lah. Handle pintu dan lain-lain. Ada cup holder juga, ada speaker lengkap. Setirnya ada steering switch-nya. Ini untuk audio steering switch, sama di sini ada teleponi dan voice command. Kalau untuk setirnya dia udah kayaknya nggak ada pengaturannya, men ya. Udah fix ya. Modelnya begini karena ini mobilnya memang sekompak dan sesimpel itu, guys. Tuas lampu, tuas wiper. Nah, ini gue jelasin lagi, guys. Biarpun mobil ini adalah mobil murah seharga pick up, tapi di sini tetap ada electric stability program di mana teman-teman bisa berkendara secara lebih stabil. Karena ada fitur electric stability program ini, guys. Ini menurut gue bagus nih. Terus ada juga automatic idling start stop. Nah, ini yang menurut gue paling menarik. Jadi, dengan mesin 3 silinder dan 1000 cc aja itu udah cukup bikin mobil ini puasa bensin, jarang minum, seirit itu. Apalagi ditambah sama automatic idling start stop, di mana dalam kondisi berhenti sepersekian detik atau sepersekian menit di kondisi yang stop and go, mesinnya bisa mati untuk menghemat bahan bakar. Ini mah keterlaluan nih. Bisa lebih irit lagi gitu maksudnya. Makanya alasan-alasan ini yang dipakai para pembeli espresso ya, value. Karena kalau ngomongin keren atau nggak keren, ini masalah selera desain ya, men ya. Ini juga setelah dimodif, kalau emang mau dimodif, ini bisa juga sekeren itu gitu maksudnya. Terus untuk pengaturan kaca spion juga ada di bagian sini. Di sini ada kisi-kisi AC, modelnya bulat gitu dia. Terus ke bagian cluster tengah. Nah, ini menarik juga dari sisi desain ya. Kayak apa ya desain tengahnya, men? Mini Cooper ya. Di bulat begini. Terus lucunya untuk power window ditaruhnya di sini nih, di bagian sini, guys. Nggak ditaruh di door trim. Nah, itu menarik sih. Nah, untuk head unitnya ditaruh di cluster bagian dalam, udah touchscreen juga. Di atas untuk speedometernya konsepnya yang digital gitu tuh di bagian atas. Menarik ya. Ke bagian bawah, ini AC-nya model masih putar-putaran kayak gini, tapi menurut gua nggak masalah lah untuk mobil seharga ini ya. Tapi arah semburannya lengkap tuh, ke bawah, ke atas. Terus ada power outlet, terus ada cup holder juga. Nah, ini untuk transmisi maticnya, dia maticnya pakai AGS namanya ya, automatic gear shift. Sama ini ada handbrake mechanical, ditaruhnya cukup di bagian bawah jadi nggak ngeganggu di kesini-sini nih. Dia nggak ada glove box tapi ada cup holder di bagian sini. Tetap lengkap, ada airbagnya tuh. Airbag ada laci penyimpanan terbuka, ada laci penyimpanan tertutup. Nah, lumayan gede dan space-nya menurut gue lumayan sih segini. Sekalian kita mau bahas dimensinya karena mobil ini dianggap sekecil itu jadi dianggap sempit. Tapi kita lihat, ya gue nggak bisa bilang mobil ini lega juga ya. Kayak namanya mobil ya sekecil ini mini, ya pasti nggak akan selega itu. Tapi kita cek aja. Gue 165, gue akan ngepasin posisi gue duduk berkendara, andaikan gue jadi seorang driver. Oke, seginilah. Yang paling nyaman ya. Nah, walaupun kita nggak boleh terlalu lama di zona nyaman, tapi kita harus cari tempat duduk yang paling nyaman dan ergonomis. Nah, segini cukup lah ya. Dia nggak ada high adjuster ya, guys. Jadi buat teman-teman yang tinggi badannya kurang, kayaknya tapi nggak akan terlalu terbebani dengan itu ya, karena mobilnya sekecil itu. Jadi gua aja 165 masih bisa lihat jauh sampai ke bagian depan situ. Visibilitas sudah oke nih. Gua headroom gua segini, legroom udah cukup lah ya. Sekarang men kita cobain ke baris kedua yuk, guys. Nah, baris kedua nih ya. Karena emang cuma 2 baris ya. Nih. Ini tadi posisi tempat duduk gua nggak rubah sengaja. Gua masih punya legroom yang lumayan gede. Sekali lagi ya, tinggi gua 165. Headroom gua juga masih ada tuh. Masih cukup, Pak. Di sini sebenarnya kalau ngomongin headrest, seat belt juga cuman untuk 2 orang ya sebenarnya.
tapi dipakai di belakang bertiga masih muat kayaknya. Gue di sini masih bisa nih untuk dipakai bertiga, biarpun mobilnya nggak selega itu, tapi cukup lah, masih cukup bertiga. Dan di sini ada tunneling tapi nggak terlalu gede, kecil-kecil aja sih. So kalau ngomongin dimensi, ini masih masuk dalam kategori cukup dan nyaman sih menurut gue. Dan di sini juga ada separator yang lumayan gede karena bagasinya juga lumayan gede dan dalam. Jadi kalau teman-teman bawa, let's say, koper yang lumayan gede gitu, tinggi, bisa tetap ditaruh di bagian belakang gitu guys. Tuh, kalau mobil-mobil bilap India mah kayaknya antep gitu men. Platnya tebal-tebal. Nah guys, itu tadi tuh alasan kenapa orang lebih pilih ini dibandingin Brio. Ya menurut gue masuk akal juga. Ini balik lagi ke kebutuhan teman-teman lah ya. Ke kondisi tiap orang beda-beda. Tapi kalau ngomongin mobil ini, Espresso cukup value for money dan bisa dipertimbangkan untuk mobil dalam kota sih. Yang minat bisa langsung kontak Om Wayan. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh, nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek silakan aja. Nggak harus selalu otomotif guys. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat di mobil yuk.